You look like a gay guy. You know what they're doing to gay guys? Look at me, honey. Oh, ma dov'è la Digos quando serve? Piece of shit, I'm gonna fucking kill you. ناشطان طبعا توأم يحملون مجسمات أطفال غزة. وضع التليفون بالسويد. You guys serve an idea, so you can. Okay, so I don't discuss. You guys didn't serve for idea. So that's for me no discussion. That's one thing. I have my morals. That's it. That's it. I don't want to go in a discussion with you guys. I'm not doing that. Teror brutal Israel di jalur Gaza masih terus berlanjut dan bahkan semakin sulit dikendalikan. Serangan terbaru tentara Zionis dilakukan secara membabi buta di kawasan Gaza Tengah hingga merebut 3 anak-anak yang tak bersalah. Kebengisan mereka telah membuat satu dunia merasakan gejolak amarah yang begitu besar. Salah satunya datang dari bangsa kita sendiri, yakni Indonesia. Walaupun terpisah jarak ribuan kilometer, Indonesia berdiri tegak bersama Gaza dengan melakukan langkah nyata. Negeri Nusantara berani tegas mengusir 3 turis Bali yang diduga merupakan tentara IDF pelaku genosida. Langkah kecil Indonesia bisa membuat Zionis makin tersudut. Memang benar kata pepatah, hukum karma berlaku untuk siapa saja yang berbuat zolim. Kini hampir seluruh dunia menolak keras kehadiran penduduk Israel. Sejumlah manuver-manuver dari seluruh dunia telah membuka gerbang Gaza menuju kemerdekaan. Akankah langkah dunia yang mengucilkan penduduk Zionis mampu menghentikan kejahatan Israel dan mendorong terciptanya negara Palestina? Cetak Gol coba merangkum ketegasan Indonesia. Kucilkan Israel berani usir tentara IDF sebagai berikut. Indonesia berani keras usir tentara IDF pelaku genosida. Kebengisan Israel di wilayah Gaza semakin hari kian mengkhawatirkan. Sebelumnya, Itamar Ben-Gvir mengatakan akan membunuh 30 hingga 40 warga Gaza setiap harinya. Ternyata rencana ini bukan sebatas ucapan semata, melainkan telah dijalankan secara penuh. Serangan terbaru Zionis dilakukan secara membabi buta menjelang pemilu Israel. Militer Israel kembali membombardir kawasan Az-Zawaida di Gaza Tengah. Bersumber dari Al Jazeera, serangan tersebut telah meluluh lantakan bangunan pemukiman Palestina. Akibatnya 3 orang dikabarkan meninggal dunia terkena serangan Zionis. Yang lebih menyayat hati, 1 di antaranya merupakan anak-anak. Siapa yang tidak menangis melihat seorang bayi tengah dirawat di rumah sakit dengan kondisi kritis? Yang lebih bejatnya lagi, militer Zionis melakukan serangan ke kawasan kamp pengungsian. Rekaman yang beredar menyikap adanya rudal besar yang jatuh di kawasan tersebut. Lihatlah bagaimana bangunan-bangunan kendaraan ikut ludes terbakar karena serangan Zionis. Nyawa warga Gaza tak bersalah dikorbankan hanya demi nafsu jabatan Benjamin Netanyahu semata.
Para pejabat militer membeberkan serangan besar memang sengaja dilakukan menjelang pemilu Israel. Netanyahu menjadikan Gaza sebagai tameng untuk tetap menguasai jabatan penting di Israel. Surat kabar Marif melaporkan pria kelahiran Tel Aviv ini gak ingin jabatannya lengser. Oleh sebab itu, Netanyahu menginginkan konflik Gaza sebagai peperangan abadi yang entah kapan berakhir. Kami tidak terlibat dalam perang baru yang tidak perlu. Perluasan operasi militer dilakukan di tengah situasi politik yang menantang bagi Netanyahu menjelang pemilu, kata salah satu pejabat militer Israel. Mau sampai kapan lagi Netanyahu terus melakukan genosida di Gaza? Akibat rentetan tragedi tersebut, jumlah korban warga Palestina semakin membludak. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sudah ada 1.286 orang dilaporkan tewas. Jumlah korban meninggal dunia ini baru terhitung sejak berlakukan gencatan senjata di bulan Oktober lalu. Melihat ambisi Netanyahu memang sulit menghentikan Israel. Kecaman demi kecaman hingga pengiriman bantuan selalu berakhir sia-sia akibat kerap mendapat penolakan. Tak ayal yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah mengucilkan Zionis. Berbagai negara dunia telah melakukan langkah kecil ini agar Israel tak berbuat semena-mena terhadap warga Gaza. Tak terkecuali Indonesia yang melakukan langkah nyata pengusiran turis Israel di sebuah gym Bali. 3 turis tersebut diusir lantaran berbuat onar dan berkata kasar terhadap staf gym. Bayangkan di negara orang lain saja, turis Israel berani berbuat semena-mena. Mungkin mereka pikir seisi dunia ini hanyalah milik Israel yang bebas mengacaukan dunia. Pemilik gym yang gak terima stafnya diperlakukan buruk, kemudian melakukan langkah pengusiran. Seorang owner bahkan berani ngomong langsung di depan turis Israel tersebut. Dalam video tersebut, Samir selaku owner Ayanda Gym menyebut mereka adalah seorang pembunuh warga Gaza. Samir menegaskan gym tersebut haram diinjak oleh pelaku genosida. Kalian sebenarnya bahkan tidak diperbolehkan berada di negara ini. Kalian datang dengan paspor yang lain, kata Samir. Jauh sebelum itu, Indonesia sudah memperlihatkan perlawanan keras terhadap Israel. Pemerintah RI telah mengusir sejumlah warga Zionis yang menyalahi aturan di tanah air. Di antaranya termasuk kreator konten The Bali Dream berinisial BD. Sosok tersebut menyalahgunakan visa kunjungan bisnis untuk bekerja sebagai konten kreator berbayar. Selain itu, Indonesia juga mengusir sosok berinisial SG dan AC. Keduanya disebut sebagai mantan anggota militer penjajahan Israel. Kabarnya mereka telah angkat kaki dari Bali sejak 11 Agustus lalu. Seakan belum cukup, Indonesia juga terus meningkatkan bantuan ke jalur Gaza. Laporan menyebut gebrakan tersebut berhasil meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza hingga 33%. Meskipun aksesnya masih dibatasi, manuver ini sudah cukup menekan penderitaan warga Gaza, terutama menyangkut kebutuhan air dan pangan yang disalurkan lembaga-lembaga dari tanah air. Langkah kecil yang bisa membuat Zionis makin tersudut. Israel mungkin berpikir langkah kecil yang dilakukan Indonesia tidak akan berpengaruh. Sebaliknya, langkah kecil Indonesia sudah membuat Israel sedikit ketakutan. Media-media Israel ramai-ramai memberitakan jika Bali tak lagi ramah bagi turis Israel. Tak terkecuali media Ma'arif.co yang menuliskan headlines beritanya, jika Indonesia bukan tempat yang aman. Perlu diketahui, Indonesia sendiri menolak dengan tegas warga Zionis yang menginjakan kaki di tanah air. Tetapi mereka kerap masuk ke Indonesia menggunakan paspor negara Eropa. Tetapi yang perlu diingat, negeri Nusantara tidak berdiri sendirian untuk menjungkalkan mereka. Gak terkecuali Eropa yang gak segan-segan
melakukan tindakan pengusiran turis Israel. Sekelompok turis Israel kembali berbuat onar saat berlibur di Berlin, Jerman pada akhir Juni lalu. Walau berada di negara orang, turis Israel tersebut malah mengibarkan bendera negaranya. Yang lebih anehnya lagi, mereka nggak tahu malu mengibarkan bendera saat ada demonstrasi pro-Palestina. Sontak saja pemilik kafe geram dan meminta turis tersebut untuk pergi. Bitte ein bisschen Abstand halten. Abstand halten. Abstand halten. Memangnya orang-orang Israel ini menganggap dirinya yang paling berkuasa. Seorang turis Israel di Islandia terlihat marah-marah di kafe hanya karena lukisan bergambar bendera Palestina. Sontak saja staf kafe yang berjaga nggak terima dan segera mengusir turis tersebut. Seolah masih belum cukup, seorang turis Israel yang berlibur di Italia juga mendapat hal yang serupa. Wanita Zionis ini diusir setelah mendapat penolakan dari warga setempat. You look like a gay guy. You know what they're doing today? Look at me, bitch. Look at me, honey. Oh, ma dov'è la Digos quando serve? Piece of shit, I'm gonna fucking kill you. Gebrakan perlawanan dari Indonesia pun akhirnya menarik perhatian negara-negara besar. Tak hanya Eropa, Malaysia juga sempat melakukan gebrakan yang hampir serupa. Negeri jiran pernah mengusir seluruh warga Israel dari negaranya. Semua ini dilakukan semata-mata sebagai bentuk solidaritas kepada warga Palestina. Negeri jiran bahkan tidak mau menormalisasi hubungan dengan Israel dengan cara apapun. Kami sedang menyelidiki. Kami tidak mengizinkannya. Jika ada, tentu saja ada tindakan yang harus diambil. Apabila ada warga negara Israel, mereka akan segera diusir dari Malaysia karena kami tidak mengakui negara mereka, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sikap tegas Malaysia ternyata bukan sekedar omong kosong belaka. Terbukti mereka bahkan menolak menjadi jalur perdagangan bagi Israel. Sampai-sampai mereka menyita kontainer pengangkut barang yang akan dikirim ke Israel di pelabuhan Tanjung Lepas Johor. Meski mendapat kecaman sederas ini, Israel masih saja bertindak keji di Palestina. Barangkali mereka masih berani sombong seperti itu karena terus dilindungi oleh Amerika Serikat. Namun bagaimana jadinya jika dukungan tersebut justru lenyap karena sikap mereka sendiri? Saat ini skenario seperti itulah yang sedang melahap Israel secara perlahan. Sikap batu mereka yang menolak perdamaian dan rekonstruksi Gaza memaksa Donald Trump mengambil sikap tegas. Dirinya mengirim utusan ke Israel untuk memaksa Netanyahu menyetujui inisiasi tersebut. Sialnya, Israel tidak punya tawar lebih karena baru saja melakukan blunder. Mereka baru saja membiarkan rumah keluarga Palestina Amerika di desa Kusra, tepi barat. Hal ini sampai mendapat kritik deras dari Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee. Kedutaan Besar AS sangat terlibat aktif dan IDF serta kepolisian Israel telah bergerak atas permintaan kami untuk menindak teror Israel yang melakukan tindakan ini, kata Huckabee. Pengen cari sepatu sneaker dengan model vintage? Cek informasinya untuk mendapatkan harga termurah. Israel terpojok, dunia desak berikan kemerdekaan Palestina.
Meskipun banyak negara yang mulai melakukan langkah kecil, Benjamin Netanyahu tegaskan gak akan berhenti menyerang Gaza. Hatinya sudah sekeras batu dan sulit untuk dinasehati. Sejumlah negara mulai melakukan perlawanan keras dengan melakukan demonstrasi besar. Di Swedia, ratusan warga mereka menunjukkan aksi solidaritas penghentian genosida. Para pendemo melakukan aksi membawa boneka berwajah bayi. Bukan tanpa alasan, mengingat Israel terus-menerus membunuh ratusan bayi Gaza yang tak bersalah. ناشطات طبعا توأم يحملون مجسمات أطفال غزة وضع الطفل بالسويد. Tekanan dari Eropa juga diikuti oleh sejumlah negara-negara Arab maupun Timur Tengah. Iran menetapkan penghentian perang secara permanen terhadap Gaza sebagai syarat damai. Poin tersebut wajib ditepati jika kubu Amerika ingin berdamai dan membuka kembali Selat Hormuz. Bukan sekedar omong kosong belaka, Iran kembali menunjukkan sikap tegas kepada persekutuan AS dan Israel. Negeri para mullah tengah mempersiapkan rudal jarak jauh yang bisa meluluh lantakan Tel Aviv. Mental pejuang Iran pun sudah terbukti ampuh meskipun kerap mendapat tekanan. Militer Israel pun dibuat syok berat dengan bangkitnya Iran yang lebih cepat dari perkiraan. Teheran bahkan meningkatkan produksi rudal mereka hingga mencapai 2.500. Tak hanya Iran, Korea Utara juga mendesak Israel memberikan kemerdekaan untuk Palestina. Sampai-sampai rezim Kim Jong-un pun sempat menyebut Israel sebagai negara kriminal. Sebagaimana dituturkan oleh seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut yang dilaporkan oleh media pemerintahan KCNA. Keputusan Kabinet Israel tentang pendudukan penuh jalur Gaza Palestina merupakan tindakan yang jelas melanggar hukum internasional. Kami dengan keras mengecam dan menolak tindakan kriminal Israel yang merebut wilayah tersebut yang memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza dan secara sewenang-wenang melanggar perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Sepatu lari dari Spotek ini punya desain yang sangat fashionable. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan ketegasan Indonesia. Kucilkan Israel, berani usir tentara IDF. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah langkah-langkah dari berbagai negara mampu menyadarkan Zionis untuk tak berbuat semena-mena terhadap warga Gaza? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.